perang monyet yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab, dikomentari oleh Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar. Astagfirullahaladzim. Pak Rizik Syihab, malu sekali ya, sudah tua. Memang itu budaya Anda ya, orang-orang imigran. Begitu kasar, barbar, dan mengaku keturunan Kanjeng Nabi. Sangat malu sekali. Apakah Anda tidak malu dengan Kanjeng Nabi? Kenapa harus perang-perang, Pak Rizik? Tidak usahlah mengorbankan orang lain, para kibin. Anda ini bagaimana, Pak Imam Jumbo? Seorang imam besar katanya. Tapi menurut saya bukan imam besar ya. Imam semut kayaknya, seperti itu ya. Kita saksikan penjelasan dari Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar. Dinodai oleh ramainya perang antar monyet. Ya Allah ya Karim. Sebenarnya saya tidak mau berbicara ini, okay. Tapi untuk memberi penjelasan agar kita tidak terperdaya oleh seruan-seruan atau ajakan-ajakan yang menyesatkan, ajakan-ajakan yang membuat kita semua hancur, bahkan waliyadzubillah, ajakan yang akan menjerumuskan kita ke dalam murka Allah, bahkan ke dalam siksa Allah yang sangat sakit. Baik. Tokoh kontroversi, bahkan tokoh provokatif yang selama ini ngumpet diam seribu bahasa, apa ya, setelah keluar ngajak perang. Astagfirullahaladzim. Ini kan dari polemik nasab. Sebenarnya polemik nasab ini kan konteks adu data, adu dalil, banding hujah. Apa banding hujah, itu polemik nasab. Ini kok malah perang antar monyet, ini gimana? Iya. Baik, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan agar saudara-saudara saya semua tidak terperdaya atau tidak terseret ke jurang yang mencelakakan, wabil khusus ke dalam murka Allah. Polemik nasab ini ranahnya data dan dalil, bukan ranahnya perang. Kalau memang dia itu ingin membela keluarga atau nasabnya, ya adu data dong. Ya. Mungkin ini sudah mentok ya. Mungkin ini sudah mentok karena buku yang pertama disanggah, terus sekarang inginnya menyanggah, kok ternyata melemahkan dalilnya sendiri. Ya, yang baru ini, yang pemahaman harus diluruskan, kan sudah kami urai di mana yang harus diluruskan dan di mana yang harus dibenarkan dan di mana kesalahan-kesalahan yang harus dijelaskan. Polemik nasab ini bukan hanya terjadi sekarang atau di Indonesia ini, tidak. Dari dulu sudah ada. Tapi begini kan ya, ada yang ngiyel, ada yang tidak ngiyel, ada yang maksa, ada yang gentle. Imam Tabari ini terjadi di abad ke-9, nasabnya dibatalkan. Padahal nasabnya Imam Tabari ini sahih. Ya. Dari Abdul Wahid ke bawah itu sahih.
Dan nasabnya Imam Tabari itu sudah memenuhi isbat nasab dengan metode syuhrah wal istifadah. Tapi syuhrah wal istifadohnya itu dibatalkan dengan catatan kitab sezaman. Dengan apa? Dengan catatan kitab sezaman. Kenapa? Nah, kitab sezaman menulis atau mencatat bahwa putranya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib hanya tersisa satu, yaitu Ali Zainal Abidin. Karena semua tumbang dalam medan Karbala. Nah, ternyata pongkol nasabnya Baitul Tabariyin ini, keluarga Tabari ini, bernama Abdul Wahid. Apa? Abdul Wahid bin Al-Husain. Hanya dengan alasan Sayyidina Husain tidak pernah memiliki putra yang bernama Abdul Wahid, dan alasan yang kedua, semua putra-putranya Sayyidina Husain tumbang meninggal dunia di medan Karbala. Maka syuhrah wal istifadahnya Imam Tabari harus gugur karena kitab sezaman atau catatan sezaman. Bisa saja Imam Tabari ngiyel misalnya. Begitu Tabari ngiyel biasa. Adat la yunafi, adat itu tidak bisa mentiadakan yang lain. Misalnya, terus yang kedua, mungkin saja, bisa saja Abdul Wahid itu bersama ibunya di Madinah karena usianya yang masih belia atau masih bayi lah, 2 bulan 3 bulan, bisa alasan seperti itu. Atau bisa saja ibunya Abdul Wahid itu dicerai oleh Sayyidina Husain sehingga tidak ikut rombongan ke Karbala waktu itu. Kan bisa saja beralasan seperti itu. Masa hanya dengan alasan tidak pernah mempunyai putra yang bernama Abdul Wahid, atau semua putranya Sayyidina Husain tumbang atau meninggal dunia di medan Karbala, sehingga anak cucunya Sayyidina Husain itu semua bersumber dari Ali Zainal Abidin. Ya, tapi karena Imam Tabari itu tidak ngiyel, kalau memang ini sudah benar bahwa Abdul Wahid itu dibatalkan pongkol nasabnya seperti Ubaidillah, tidak pernah Sayyid Ahmad bin Isa itu memiliki putra yang bernama Ubaid, atau tidak ada catatan kitab sezaman yang mencatat bahwa Ubaid itu putra dari Sayyid Ahmad bin Isa, kan selesai. Begini ya, biar menjadi pencerahan kepada kaum Ba'alawi. Dulu saya ngaji kepada Syekh Muhammad itu langsung mendengar penjelasan dari beliau bahwa salah satu guru beliau yang bernama Syekh Hasan. Siapa? Syekh Hasan Al-Mashhab. Beliau itu, Syekh Hasan Al-Mashhab itu penulis sejarah yang berjudul Inaratul Duja. Syekh Muhammad itu bercerita bahwa santri-santrinya Syekh Hasan Al-Mashhab, termasuk beliau Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, itu mengkaji nasab beliau. Mengkaji siapa? Nasabnya Syekh Hasan Al-Mashhab. Setelah itu menemukan ternyata nasab Syekh Hasan Al-Mashhab itu bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, para santrinya itu ingin mempublikasikan nasab tersebut bahwa Syekh Hasan Al-Mashhab itu adalah Dzurriyyah atau Ahlul Bait. Kemudian para santri-santrinya itu termasuk Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki ya, mengusulkan kepada gurunya, guru, nasab jenengan ternyata ini bersambung kepada Ahlul Bait. Bagaimana kalau kami santri-santrinya ini ingin mempublikasikan nasab tersebut? Katanya Syekh Hasan Al-Mashhab, tidak, biarkan saya dikenal dengan sebutan Syekh. Kenapa guru? Saya tidak menginginkan itu sekarang. Kalau memang benar ya,
Kalau memang benar nasab saya bersambung kepada baginda Nabi, saya akan menginginkan itu kelak di hari akhirat. Untuk apa sekarang saya dipublikasikan sebagai keturunan Nabi? Akan tetapi kelak Sayyidah Fatimah mengingkarinya. Lebih baik sekarang saya tidak dikenal sebagai keturunan Nabi, tapi kelak Sayyidah Fatimah mengakuiku sebagai keturunannya. Subhanallah. Apa kata-kata beliau yang indah, yang mungkin ini akan menjadi pelajaran atau bekal bagi kita semua. Fatimah adra bi abnaiha. Siti Fatimah itu lebih tahu siapa yang anaknya dan siapa yang bukan. Tuh, saya dengar langsung ini, kalau saya bilang hadatsana ya, ini boleh karena saya dengar langsung dari lisan beliau ketika saya mengaji kepada beliau. Jadi Fatimah adra bi abnaiha. Siti Fatimah itu lebih tahu dengan anak-anaknya, siapa yang anak-anaknya dan siapa yang bukan. Jadi katanya beliau, ini biar jadi pelajaran juga bagi kita dan peringatan sekaligus. Daripada sekarang ngotot-ngotot apalagi ngajak perang, mengakui anak cucu Siti Fatimah, ternyata kelak di padang mahsyar ditolak oleh Siti Fatimah, betapa malunya. Jadi ini teman-teman, katanya pembicaraan provokatif di dalam majlis itu di akhir Ramadan. Ada sekelompok mujid yang memfitnah Syed Ahmad bin Isa. Kami semua ya, orang Indonesia takdim menghormati Syed Ahmad bin Isa. Kami tidak pernah membatalkan atau berkata yang tidak benar atas Syed Ahmad bin Isa. Bahkan di saat kami menulis, kami selalu berhati-hati menyertakan sebutan Sayyid ketika kami menyebut nama Syed Ahmad bin Isa Al-Abah. Tapi kan di buku mereka dipelintir. Di buku yang terbaru, pemahaman yang harus diluruskan dipelintir. Ada mereka nukil dari redaksi buku kami ini. Ketidakabsahan nasab Ba'alawi ini. Dipelintir, diambil, sepotong dari redaksi sebelumnya, kemudian disambung dengan redaksi setelahnya, dan ada yang kalimat yang dibuang bahwa seolah-olah kami ini adalah membatalkan nasab Syed Ahmad bin Isa. Hasya wa kalla, sama sekali tidak pernah. Tapi kan mereka provokatif kan ya, ingin mengangkat emosi umat untuk berperang dengan mereka. Katanya akan melakukan konsolidasi untuk mengajak perang. Ya, untuk rakyat Indonesia, saudara-saudara di Jawa dan di Madura dan di luar Jawa, semuanya jangan pernah terprovokasi ajakan perang demi membela nasab. Jangan. Ini bukan membela agama, ini bukan membela negeri, dan ini apalagi bukan membela Allah dan Rasulnya. Ini semata-mata ingin membela pengakuannya yang selama ini belum terbukti asli, karena pengakuannya tidak berdasarkan kaidah data, dalil, dan hujjah. Seperti itu teman-teman. Iya. Bagaimana nanti kalau kalian semua terprovokasi dan berperang dengan saudaranya sendiri hanya membela sebuah nasab yang hingga saat ini belum dipastikan aslinya? Maka berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak melanggar kepada Allah hanya untuk membela seseorang, agar kita tidak durhaka kepada Allah hanya mengikuti seseorang.
Seperti itu. Jadi sudah jelas sabda baginda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Oleh karena itu berperang atau bertikai dengan saudaranya sendiri itu adalah merupakan perbuatan maksiat. Membunuh seorang muslim itu adalah perbuatan mungkar, maksiat yang memastikan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mengikuti seseorang siapapun dia di dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diceritakan oleh Sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqo al-muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika berhadapan atau bertemu langsung dua orang muslim dengan pedangnya berperang dengan senjatanya apapun itu, maka falqoti yang membunuh wal maktul dan yang dibunuh finnar di dalam api neraka. Jadi jangan sampai terprovokasi. Fakilah ya Rasulullah hadal qatil. Dibilang kepada baginda, ini kalau yang membunuh, pama baru hadal maktul. Terus bagaimana kondisi atau keadaan orang yang meninggal? Qala, baginda menjawab, innahu kana harisut ala qatli sahibi. Yang meninggal sama, karena seandainya dia menang, dia yang membunuh. Ini hadis diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jangan terprovokasi oleh perang karena semata-mata membela nasabnya orang, apalagi orang pendatang kan gitu. Terus dalil yang lebih pasti, yang lebih kuat, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa may yaqtul mu'minan, dan barang siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya kelak apa? Jahannam, neraka jahannam balasannya. Orang yang membunuh orang mukmin, khalidan fiha, selamanya di dalam jahannam. Wa ghadiballahu, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'addalahu, dan Allah menyiapkan untuknya apa? Adzaban azima, siksa yang agung. Oleh karena itu jangan pernah terprovokasi. Kalau misalnya yang bilang perang monyet itu mengajak kalian semua, apalagi tokoh masyarakat, para kiai, ya sudah, tinggal jawab, kenapa harus berperang? Hadapilah mereka dengan dalil dan data dan hujah, duduk bersama, selesai. Kok melakus menyeret sana, menyeret sini, bahkan menyeret jenderalnya monyet katanya, ya biasa dialah. Dulu pernah bilang apa, presidennya Dajjal, istananya istana iblis, hanya dengan apa, hanya dengan adanya kori yang menggunakan lagu langgam Jawa, ayat di langgam Jawa, langsung Dajjal iblis, istana iblis, hanya itu. Jadi itu berperang, tapi ya hati-hati, jangan diperdaya kesekian kalinya. Dulu ketika
mendukung Pilpres, orang wajib mengikutinya. Siapa yang tidak mengikutinya dan berkontra dengannya, tidak sama pilihan, maka dianggap munafik, kafir. Orang-orang disuruh perang untuk mengawal jalannya Pilpres. Lu 2019, 21 Mei sampai 23 Mei, orang dikerahkan untuk berperang, melawan ketidakadilan, berperang dengan keadilan. Akhirnya berjatuhan korban 21 Mei juga Ramadan. Ingat-ingat 2019, ratusan korban gugur. Dia kemana? Yang ngajak perang. Umpat kan. Demikian tadi ada ulasan dari Kiai Haji Ja'far Shadiq tentang perang monyet yang digaungkan oleh Pak Rizik Syihab. Bukannya koreksi diri, introspeksi diri, malah semakin jumawa, ya semakin rungkan. Lihat sajalah generasi sekarang dan berikutnya, sebuah buku itu, karya tulis itu akan menggerus keyakinan Anda, para kabir dan kibin. Karena orang itu semakin cerdas, intelektualnya tinggi, pasti akan menganalisa. Tidak lagi hanya husnuzon saja. Dilihat sepintas saja kelakuan seperti itu semakin meyakinkan bahwa Anda itu adalah plat G. Bahwa Anda itu bukan cucunya Nabi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.